Jujur ketika Erick Thohir terpilih jadi ketua PSSI, gue senang karena gue juga ngedukung Erick Thohir gitu. Karena dari rekam jejaknya beliau yang pernah megang Inter, megang klub sepak bola luar negeri dan beberapa pengalaman lainnya, gue sangat berharap Erick Thohir bisa memajukan PSSI kita. Jadi sepak bola kita makin maju lah di kancah internasional ya. Dan semoga aja Liga 2, Liga 3 bisa bergulir lagi lah. Ya, jangan dibukukan mulu, emang batu es. Hah? Mungkin harapan kedepannya buat kepemimpinan Erick Thohir seperti apa nih Bang? Buat kepemimpinan Erick Thohir, gue sangat meminta buat yang tadi itu Liga 2, Liga 3 berjalan lagi lah. Jangan terlalu menganak emaskan Liga 1. Dan apa ya, talent-talent muda nih, kayak pemain-pemain muda kita, semoga terus dibimbing, diadain kayak apa ya, tempat latihan khusus buat ngebangun bakat-bakat muda-muda sepak bola Indonesia biar kita tuh bisa apa ya, bisa mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Jadi orang-orang luar negeri ketika ngelihat timnas Indonesia jadi takut gitu. Gitulah. Bisa berjaya Indonesia. Kebetulan anniversary ini agak berbeda ya, karena kan aku lagi kerja, terus emang tepat banget di tanggal 18 aku di luar rumah. Jadi nunggu momen aja, selagi aku juga kerja, nanti mungkin kita siapin waktu untuk bisa makan malam bersama, terus kayak ada acara untuk anak juga, terus ya mungkin liburan bareng gitu. Cuman ya emang harus apa sih namanya, harus benar-benar direncanain gitu. Jadi kalau untuk doa dari masing-masing kakak sama suami ini apa sih? Doa dan harapannya semoga di tahun kelima ini semakin kuat dengan cobaan-cobaan yang datang dan selalu bersama menghadapi masalah, siap menua bersama insya Allah. Dan semoga doa terbaiknya ya, namanya hidup pasti ada akan masalah, tapi ya kita harus bisa menghadapinya. Dan semoga suami juga semakin sayang, semakin tanggung jawab, semakin bisa merangkul lagi istrinya dan semakin romantis sih. Ada hadiah nggak sih Kak di anniversary yang sekarang ini? Yang keberapa sih Kak? Aku kelima. Ada hadiah spesial nggak? Kemarin aku dapat hadiah, cuman kayak emang belum dibuka sih. Sepertinya sih ya ada lah sepatu yang aku pengen, emang lagi pengen nyari, terus tiba-tiba dikasih. Ya, aku senang banget sih. Tapi aku belum belum beli hadiah untuk suami. Tapi aku bilang ya nanti aja ya gitu, karena emang belum ada waktu gitu. Ini kan berbarengan juga sama ulang tahun anak. Ini seperti apa sih Kak? Mungkin anak juga ini gimana doanya? Kalau untuk anak aku, semoga Abizar semakin pinter, semakin sehat, tetap ceria, jadi anak yang cerdas, kebanggaan orang tua, dan selalu sehat. Pokoknya doa terbaik untuk anak aku Abizar di usia 4 tahun ini. Dia semakin cerewet, ya dia semakin aktif. Semoga di kecerewetan dan keaktifannya itu bisa membawa hal yang positif untuk dia sendiri dan untuk aku serta papanya gitu. Tapi kalau untuk sama anak ini, kakak tipe yang seperti apa sih? Orang tua yang seperti apa? Kalau aku cerita masalah anak tuh aku aware banget ya. Dan aku tuh tipe mama-mama cerewet. Jadi kalau misalkannya anaknya ada apa atau apa, aku selalu nanya sama mbaknya, hari ini dia ngapain, hari ini dia makan apa. Jadi sebelum dia mau makan tuh aku pasti tanya. Terus kalau kayak sarapan siapin sendiri, maksudnya tuh dia suka pengen makanan tuh buatan mamanya sendiri gitu. Jadi sebelum aku syuting tuh aku bikinin sarapan. Terus aku juga bukan galak sih, namanya mak-mak ya, jadi kayak lebih ke tegas sih. Cuman dia sih alhamdulillahnya ya, kalau aku udah mulai kayak enggak ya, no ya, udah takut. Jadi enggak yang harus enggak gitu. Jadi kayak Abizar, aku nggak suka ya, gitu udah langsung oke mama, sorry, langsung kayak gitu. Kalau lagi rewel gitu biasa di apa sih si Abizar ini? Kalau lagi rewel dulu sih mungkin aku agak sedikit emosi ya, karena kan ya udah capek kerja dengan terus ke rumah anak juga rewel. Mungkin kan kalau misalkannya kita bisa lihat lagi kan dia tuh sebenarnya kangen, mungkin kan pengen dipeluk segala macam. Jadi aku kayak lebih oke, tarik nafas kayak, Dek, kenapa? Kayak, Nak, kenapa? Apa sayang? Lebih kayak sekarang lebih aware gitu ke anak sendiri, karena anak itu kan memang nggak bisa bukan dikasar sih, kayak dikerasin tuh nggak bisa gitu. Apalagi kan lagi usianya Abizar sampai usia 5 tahun tuh emang lagi perlu banget perhatian dari orang tuanya gitu. Kan Abizar usia 4 tahun juga, mungkin ada ini nggak sih rencana anak ngomongan buat adik Abizar? Kalau rencana udah dari kapan tahu rencananya, cuma memang belum dikasih. Jadi ya udah nikmatin dulu aja lah gitu kan, karena kan Abizar juga kayak masih kecil ya. Jadi bukan tidak ada keinginan ya, emang aku pengen juga, tapi memang belum dikasih. Ya udahlah, mau gimana lagi, ya udah jalan aja deh. Ada Abizar masih lucu-lucunya juga kan gitu. Tapi perencanaan tuh nggak sih mau adik gitu? Papanya sih sama Abizar udah minta ya, karena kan jangan kan bapak sama Abizarnya ya, kayak teman-teman gue juga kayak penasaran, Neng lu cewek lagi dong satu gitu, Neng cewek dong gitu kan. Ya mungkin alhamdulillah sih anak aku kan kelihatannya ya
menggemaskan atau apalah gitu kan dipandang teman-teman aku. Cuman kan ya itu tadi ya susah gitu, emang belum dikasih ya mau apa mau gimana gitu. Kalau usaha mah udah usaha juga, rencana udah direncanain juga, karena kan aku juga sebenarnya udah 4 tahun tuh kayak udah waktunya aja gitu kan. Udah kalau kita hitung-hitungannya sekolah dia naik kelas selanjutnya ya berarti adanya baru naik gitu. Jadi udah harusnya sudah aman gitu. Jadi kalau untuk ini kan usia anniversary 5 tahun, menjaga keharmonisannya seperti apa sih Kak? Kalau aku menjaga keharmonisan sama suami itu ya alhamdulillah sih dia kayak membebaskan aku untuk berkarir, mengejar cita-cita. Jadi kayak saling percaya karena kita berdua ini hidup di dunia entertain, jadi di dunia yang sama gitu. Kalau misalkan yang nggak ada pengertian dan toleransi itu akan susah banget sih. Jadi ya aku sama suami sih kayak ngejalanin apa namanya ya treatment seperti itu. Jadi bukan lebih ke cuek ya. Jadi kayak ya udahlah percaya gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngomong masalah entertain ya kalau di luar udah bukan milik suami lagi gitu, dalam arti tuh ya udah gitu, yang penting kan masih balik ke rumah dan kita tahu tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai istri, dan suami pun seperti itu gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah masih bisa sampai di 5 tahun, semoga bertahan di tahun-tahun berikutnya dengan apa namanya dengan konsep yang sama gitu. Karena kalau misalkan kita ngomong entertain ya tahu sendirilah gitu kan ya. Jadi kalau lagi ribut kecil gitu biasanya siapa sih ngawalin terus siapa yang ngakhirin gitu? Kalau aku sih sama suami agak berbeda sih, jadi kayak diam-diaman, jujur aja diam-diaman, tapi setelah itu kalau 1 hari sampai 2 hari nanya lagi gitu. Jadi kayak tunggu reda dulu baru kayak dibahas, tapi dan momen kalau misalkannya lagi gak enak nih situasinya ya udahlah masih diam-diam aja tapi masih bisa jalan gitu. Dalam arti tuh ya mau gimana kan tetap harus baik-baiknya depan anak gitu kan. Kayak gitu sih, kayak menyelesaikan masalah tuh ya kalau lagi mau tidur udah kayak kalem semuanya baru ngobrol. Tapi sering gitu ya, tadi istri alhamdulillah sih semua bisa dilewati lah. Kalau masalah dalam rumah tangga tuh udah pasti akan ada, cuman akan balik lagi ke diri kita gimana menghadapinya. Alhamdulillah sih aku sama suami tuh kayak gitu ya, jadi bukan lebih ke cuek tapi kayak lebih kalau marah tuh lebih diam dulu, tunggu momen dulu baru kita bahas kayak gitu. Jadi saling maaf-maafan langsung bareng. Ya kalau dibilang minta maaf kan manusia agak susah ya untuk minta maaf, itu tergantung orangnya. Jadi kalau misalkan memang aku salah dan atau misalkan salah dari suami ya harus berani minta maaf. Siapapun yang bersalah ya sudah gitu. Makasih Kak. Oke. Rungkat. Oke, udah. Kak Andres mungkin sedikit pendapatnya Kak tentang ketua PSSI yang sekarang dipegang oleh Iya. Erick Thohir. Sebelumnya mau ngucapin selamat juga ya. Selamat untuk Pak Erick Thohir dengan terpilihnya jadi Ketua Umum PSSI yang baru. Terus juga ada Bu Ratu Tisha sebagai wakil. Kalau ditanya pendapatnya, mudah-mudahan Pak Erick bener-bener bisa ngejalanin apa yang udah dia janjiin. Kesejahteraan buat sepak bola Indonesia, Liga 1, Liga 2, Liga 3. Karena memang sebagai pecinta bola, gue ngerasa memang harus lebih diperhatikan kompetisi dari kasta per kasta gitu. Karena kalau kita, contoh deh kita ngelihat negara-negara baju, misalnya kayak Inggris itu punya 7-8 kasta untuk sepak bolanya. Italia juga 6-7 kasta untuk sepak bolanya. Maksudnya apa? Mereka tuh menggarapnya mulai dari amatir, terus regional daerah sampai ke Liga 1, 2, 3-nya itu rapi banget sampai kompetisi usia dini semua tuh rapi, makanya kenapa sepak bola mereka maju. Nah, harapannya Indonesia bisa melihat itu gitu, bisa paling nggak mencontoh lah gitu. Supaya apa? Supaya kompetitif liganya, supaya sehat juga gitu. Maksudnya banyak banget orang yang sudah kecewa sama Liga 1 Indonesia, Liga 2, Liga 3. Karena apa? Mereka pada bilang kayak, sebelum kompetisi aja kita udah tahu kok siapa yang juara. Banyak banget bekas pemain, bekas pelatih yang berstatement kayak gitu. Maksudnya apa? Berarti kan ada hal yang tidak beres di dalamnya gitu. Dan mudah-mudahan dengan majunya Pak Erick Thohir bisa ngerubah lah, ngasih angin segar lah untuk liga kita. Kalau untuk ekspektasinya buat kepemimpinan Erick Thohir apa nih? Nggak banyak. Gue cuma pengen Liga Indonesia sehat, Liga Indonesia kompetitif, Liga Indonesia jujur gitu. Maksudnya mulai dari perangkat pertandingan deh, wasit, quality-nya diperbaiki, terus juga kesejahteraan mereka diperhatikan. Karena banyak banget kita ngelihat di contohnya deh, Liga 2 sama Liga 3 itu yang paling parah. Wasit itu bisa keluar dari pertandingan nggak utuh, maksudnya apa, babak belur, berdarah-darah ya karena itu kurang dilindungi perangkat pertandingan. Dan menurut gue juga kurang diedukasi sih. Jadi mereka waktu memimpin jalannya pertandingan juga secara quality ya sorry banget gitu. Contoh deh kemarin tuh banyak banget yang viral di Liga 1 bahkan harusnya offside, nggak offside. Yang offside dibilang nggak offside, maksudnya kesian gitu sama tim-tim yang harus babak belur karena gol-gol yang penuh kecurangan. Menurut gue sih itu ya. Jadi maksudnya semua aspek harus diperbaiki sih. Jadi ketua umum
Ya, selamat buat Pak Erick Thohir, mudah-mudahan amanah buat persepak bola di Indonesia. Soalnya kan lagi terpuruk juga dari kemarin-kemarin sampai Liga 2 dan 3-nya sempat berhenti kayak gitu. Sayang banget soalnya kan saya ada di Liga 2 sama di Liga 3. PSGC, Persatuan Sepak Bola Galuh Ciamis. Itu kasihan Bang, itu kampung gua kasihan. Dia kan mau naik kasta juga kan kayak gitu. Tapi untuk ekspektasinya nih buat kepemimpinan Erick Thohir di PSSI gimana? Ya mudah-mudahan nggak kayak yang dulu-dulu lah, maksudnya bisa mensejahterakan pemain-pemainnya juga kan. Sekarang kan kasihan juga pemain Liga 1, Liga 2, Liga 3 kan, kalau misalnya dia nggak bergulir kan kerjaan juga dari mana selain dari bola juga kayak gitu. Kadang-kadang mereka juga pengen kangen nih masuk TV lagi, padahal dia main bola tapi pikirnya masuk TV lagi kan gitu juga. Ada teman saya juga di situ. Iya. Mungkin harapan buat persepak bolaan Indonesia gimana ke depannya? Ya mudah-mudahan makin maju, makin sejahtera juga buat para pemain, bekas para mantan pemainnya. Mudah-mudahan mereka selalu diberikan kesehatan. Intinya makin majulah persepak bolaan Indonesia, mantap. Oke. Jika melihatnya, Iya seneng karena kan dia sudah mulai ngerti, terus ada endorse dari produk kulit juga, terus sudah semakin sadar bahwa penampilan itu penting, dan orang-orang di sekitarnya juga mengingatkan bahwa memang penampilan itu salah satu hal yang perlu dijaga. Makanya sekarang kalau dibilang penampilannya lebih keren, ya alhamdulillah, karena memang itu salah satu yang jadi concern dari tim. Kang Denny sendiri yang mengajarkan ke stylistnya atau seperti apa? Iya sih, saya juga sering mengingatkan. Kebetulan juga saya banyak banget baju-baju di rumah. Banyak juga yang saya wariskan ke Fajar, baju, celana, sepatu, biar kepake juga gitu. Dan kebetulan emang ukurannya baju-baju lama saya itu satu ukuran sama Fajar. Tapi Kang Denny sendiri ini ngasih terinspirasi dari Korben yang mengangkat Betran sebagai artis ini sekarang. Enggak Kang sih Fajar. karena memang terjadi begitu aja gitu. Jadi waktu Fajar ke rumah, terus Fajar setelah ngobrol di podcast saya terus rame, banyak undangan, Fajar meminta untuk bergabung karena ya dia tidak punya pengalaman bagaimana sih di entertain gitu. Udah akhirnya bergabung bareng sama saya di manajemen yang sama, terus banyak ngobrol, banyak diskusi tentang banyak hal, jadi berjalan begitu aja. Jadi sama Kang Denny belajar apa aja itu sekarang? Banyak, bagaimana ngelawak, bagaimana quotes, misalnya dia syuting apa besok, saya kasih gambaran, oh ini acaranya kayak gini, mainnya harus kayak gini. Terus kita juga sering, jadi Fajar kalau ketemu saya tuh harus nyetor 3 quotes baru, jadi saya pengen dia berkembang gitu, quotesnya nggak itu aja. Dan Fajar juga menikmati itu, kadang kita diskusi, kita cari satu benda, kita bikin quotes sama-sama dari benda itu. Kadang dia kalau lagi ketemu bilang, Bang, saya ada quotes baru nih tentang ini, gini, wah bagus, baru ntar saya kasih masukan lagi quotes baru lain. Jadi ikutan bantu ngepikirin juga gitu ya? Iya harus, karena saya pengen dia tetap bisa perform, tetap bagus gitu. Saya pun masih terus bekerja keras. Nah, saya pengen dia juga memiliki semangat yang sama. Jadi kedepannya di tangan Kang Denny mau diapain nih Fajar? Kita ngalir aja mengikuti perkembangan, dan bagaimanapun dia harus berkembang sesuai usianya. Kemarin kan ke mall Candy dibeliin sesuatu banyak tuh. Gimana sih Bang kebahagiaannya Fajar? Dia seneng terus pertama kali ke mall besar, makanya di situ juga saya kasih dia sesuatu yang ternyata itu sudah lama dia pengen. Apa aja itu? Ada baju, celana, handphone dan lain-lain. Kemudian